Pemasaran internasional bukan hanya sekadar menjual produk ke luar negeri, tetapi juga membuka pintu bagi pertumbuhan bisnis yang lebih pesat. Contohnya, strategi pemasaran internasional produk Coca-Cola. Produk Coca-Cola mampu memahami selera dan bahasa yang berbeda tiap konsumen. Dengan menerapkan strategi tersebut, produk Coca-Cola terbukti mampu bersaing dan mendunia. Oleh karena itu, marilah kita mulai mempelajari, memahami, dan merealisasikan strategi pemasaran internasional. Ingin tahu lebih banyak mengenai strategi pemasaran internasional? Yuk dengerin presentasi kami berikut ini. Pemasaran internasional menjadi kunci sukses bagi pengusaha atau perusahaan yang ingin berkembang di era globalisasi ini. Jadi, untuk perusahaan atau pengusaha yang ingin bisnis atau produknya hingga ke go internasional, jangan asal jualan, tapi harus paham dan ngerti betul tentang strategi marketing yang tepat, ngerti aturan dagang di sana, dan juga memahami perilaku konsumen di negara tersebut. Dan untuk mendukung hal tersebut, sebagai pengusaha kita harus bersikap fleksibel atau peka terhadap perubahan pasar di sekitar. Oh iya, jangan lupa untuk membangun relasi dengan warga lokal yang di negara tersebut agar pemasaran yang kita lakukan menjadi lebih efektif dan berhasil. Jadi, apa sih pemasaran internasional itu? Pemasaran internasional adalah proses menjual dan mempromosikan produk atau layanan hingga ke batas-batas negara dengan menggunakan strategi yang sesuai dengan standar go internasional. Strategi tersebut mencakup produk, kemasan, standar pengiriman, hingga ke bahasa yang sesuai dengan warga lokal yang ada di negara tersebut. Sehingga warga atau konsumen yang ada di sana paham dan mengerti mengenai produk kita. Pada subbab materi selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup pemasaran internasional. Yang pertama, ada penyesuaian budaya dan lokalitas. Yang kedua, pemanfaatan saluran digital dan adaptabilitas. Yang ketiga, membangun hubungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Lingkup ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, penyesuaian budaya dan lokalitas, yaitu memahami dan beradaptasi dengan karakteristik, titik, serta preferensi setiap pasar adalah kunci untuk strategi pemasaran internasional yang sukses, yang melibatkan penyesuaian fitur produk, kemasan, dan pesan untuk sejalan dengan nuansa budaya dan perilaku konsumen. Contohnya seperti Coca-Cola, Starbucks, dan McDonald's. Yang kedua, pemanfaatan saluran pemasaran digital dan adaptabilitas. Pemanfaatan berbagai saluran promosi, termasuk pemasaran digital dan platform media sosial, sangat penting untuk berinteraksi dengan berbagai basis konsumen di berbagai wilayah. Contohnya seperti Coca-Cola, Starbucks, Shopee yang menggunakan pemasaran digital untuk beradaptasi dan tetap kompetitif. Dan yang selanjutnya ada membangun hubungan kuat dan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu membangun kepercayaan dan kredibilitas di pasar internasional memerlukan pembangunan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan lokal dan komunitasnya. Contohnya, menjalin kepercayaan dan kredibilitas dengan pemangku kepentingan lokal melalui CSR, meningkatkan reputasi dan loyalitas pelanggannya. Selanjutnya, ada strategi pemasaran internasional. Strategi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada standarisasi. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan strategi pemasaran internasional yang konsisten di berbagai pasar internasionalnya. Contohnya, McD dikenal karena menjaga kompetensi dalam produk, citra merek, dan pengalaman pelanggan di seluruh dunia. Menu utama seperti Big Mac, Happy Meal,
dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada adaptasi. Berlawanan dengan standarisasi. Adaptasi melibatkan penyelesaian strategi pemasaran untuk sesuai dengan karakteristik dan preferensi setiap pasar. Contohnya, Unilever dikenal karena menyesuaikan produk dan strategi pemasaran internasionalnya dengan karakteristik dan preferensi lokal di berbagai negara. Dan yang selanjutnya ada pendekatan geosentris. Pendekatan ini dalam pemasaran internasional melibatkan integrasi elemen-elemen dari standarisasi dan adaptasi. Contohnya, Coca-Cola memiliki strategi pemasaran yang menciptakan keseimbangan antara elemen-elemen yang seragam secara global dan penyesuaian dengan preferensi lokal. Selanjutnya ada strategi transnasional. Strategi ini bertujuan menciptakan keseimbangan harmonis antara efisiensi global dan respon lokal. Contohnya, Procter dan Gamble atau P&G dikenal karena menggabungkan elemen efisiensi global dengan kepekaan terhadap kebutuhan dan preferensi konsumen di setiap pasarnya. Nah, yang selanjutnya ada sumber-sumber keunggulan pemasaran internasional. Nah, sumber-sumber keunggulan pemasaran internasional ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, lokalisasi atau localization for enhanced relevance. Aspek krusial pemasaran internasional yang menekankan adaptasi produk, layanan, dan strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan khusus serta preferensi segmen konsumen lokal. Nah, lokalisasi dapat meningkatkan relevansi dan resonansi merek dengan konsumen. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya Netflix dengan strategi lokalisasi yang efektif menyesuaikan kontennya dengan preferensi dan bahasa regional guna meningkatkan relevansi di berbagai pasar. Nah, yang kedua, merangkul kepekaan budaya atau embracing cultural sensitivity. Memahami dan menghormati norma, nilai, dan tradisi budaya memungkinkan perusahaan itu menciptakan pesan yang efektif dan membangun kepercayaan. Nah, contohnya itu seperti salah satu kampanye produk Coca-Cola menciptakan botol dengan label nama populer dari berbagai budaya. Nah, itu mencerminkan sebuah inklusivitas dan keberagaman. Nah, yang ketiga, data analisis untuk mengambil keputusan atau leveraging data analysis for information decision making. Memberikan wawasan berharga tentang perilaku konsumen dan tren pasar yang memungkinkan perusahaan itu membuat keputusan yang lebih tepat dalam penyesuaian produk dan strategi pemasaran. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya Netflix memanfaatkan analisis data untuk memberikan rekomendasi konten yang personal kepada pelanggan. Netflix menganalisis perilaku penonton dan menggunakan data pengguna untuk memahami preferensi dan kebiasaan menonton serta menyajikan rekomendasi konten yang spesifik dan personal guna membantu dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan memastikan adanya kepuasan pelanggan. Nah, yang terakhir ada kemitraan strategi atau strategic partnership and alliance. Nah, mitra lokal itu memberikan akses ke keahlian, jaringan, distribusi, dan wawasan pasar yang penting untuk mempermudah masuk ke pasar dan membangun kredibilitas merek. Nah, contohnya seperti Alibaba, yang perusahaan e-commerce terkemuka asal Tiongkok melakukan langkah strategis dengan membentuk sebuah kemitraan strategis dengan Lazada. Nah, melalui kemitraan tersebut, Alibaba mendapatkan akses ke pasar-pasar regional di Asia Tenggara, di mana Lazada itu memiliki keberadaan yang kuat. Nah, kemitraan tersebut juga meningkatkan kedua perusahaan untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mengelola operasional e-commerce dan menghadapi dinamika pasar lokal. Nah, dari apa yang sudah kami presentasikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pemasaran internasional itu tentang menyelesaikan produk dan cara promosi agar cocok dengan budaya dan kebiasaan orang di negara lain. Nah, penting juga untuk menggunakan media sosial, fleksibilitas pemasaran, dan peduli pada masyarakat atau yang biasa disebut CSR. Ada beberapa strategi yang bisa dipakai seperti standarisasi, adaptasi, pendekatan geosentris, dan strategi transnasional. Dan yang paling penting adalah memahami pasar lokal, menghormati budaya, menggunakan analisis data untuk mengambil sebuah keputusan, dan bekerja sama dengan orang lokal untuk memperluas jangkauan.